Jumlah pekerja migran asing di Taiwan saat ini mencapai 710.000 orang. Di tempat berkumpul PMA seperti stasiun kereta dan pertokoan dapat ditemukan banyak papan petunjuk dalam manca bahasa Asia Tenggara. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, berbagai area pencegahan penularan khusus didirikan di website Hak PMA. Tapi menurut Serikat Buruh Migran, yang ditemukan kebanyakan adalah informasi kesehatan. Sedangkan terjemahan informasi hak tenaga kerja masih relatif tidak cukup. Ketidakseimbangan informasi ini dikhawatirkan mengakibatkan kerugian hak PMA. Boy yang datang ke Taiwan sekitar 4 tahun yang lalu bekerja di pabrik makanan beku. Dia selalu menggunakan waktu cuti untuk belajar di kelas bahasa Mandarin khusus PMA. Bosnya juga selalu memberikan buku Mandarin sebagai bahan latihan. Demi mencegah wabah penyebaran virus corona, Wuhan, Cina disarankan untuk para pekerja asing. Brosur pencegahan epidemi Dwi Bahasa Indonesia dan Mandarin tertempel di pintu asrama. Boy mengatakan bahwa kadang-kadang agensi akan datang sendiri atau melalui majikan untuk menyampaikan informasi pencegahan epidemi terbaru. Boy yang masih belum fasih berbahasa Mandarin dan Inggris selalu mendapatkan informasi Taiwan dari warta berita PTS. Di sisi lain, Suli, teman sekeras Boy dalam belajar bahasa Mandarin, telah datang ke Taiwan lebih dari 10 tahun. Saat ini, dia bekerja merawat seorang lansia difabel. Pada masa pandemi COVID-19, kelas bahasa Mandarin memasukkan upaya pencegahan pandemi ke dalam bahan pelajaran agar pekerja migran bisa belajar bahasa sambil menyerap informasi wabah. 各位旅客您好，依据中央流行疫情指挥中心规定， Jumlah pekerja migran asing di Taiwan saat ini telah mencapai 710.000 orang. Pada daerah dengan jumlah PMA yang banyak seperti Taoyuan, 110.000 orang pekerja migran, upaya dan protokol kesehatan disampaikan melalui brosur atau siaran dalam berbagai bahasa Asia Tenggara di stasiun kereta api yang ramai selama periode pencegahan epidemi. Selama masa pencegahan epidemi, harap hindari bepergian ke tempat ramai, jaga jarak dalam ruangan 1,5 meter. 有关于说健康的宣导，就是说哪边可以取得口罩啊，然后怎么买口罩实名制，那以及说要怎么样去做个人的卫生习惯的管理，这些我觉得都还蛮清楚的。比较细致像是说隔离检疫或自主健康管理期间到底能不能工作，还是说它的局限是什么？那雇主能不能够限制他外出这些？ 其实这方面的宣导，它反而不是很清楚。那有时候雇主他就会利用你这个不清楚，来让你的权益受到损害。 Organisasi buruh menunjukkan, meskipun situs hak dan kepentingan pekerja migran Kementerian Ketenagakerjaan MOL menyediakan laman pencegahan epidemi dalam berbagai bahasa, tetapi isi utamanya hanya berupa publisitas gerakan protokol kesehatan yang baru untuk pencegahan epidemi. 移工也非常害怕，所以他们都非常的小心的自主在健康管理。那反而是说，当他们因为雇主夹带着这样子的恐慌去剥夺他们某一些权益。If I go outside, I talk to my mommy. I say, Mommy, I want to go outside to holiday. My mommy say, okay, no problem, but cut the salary. Organisasi buruh juga menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan dan peraturan pemerintah disampaikan dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Jika tidak diterjemahkan, sebagian besar pekerja migran tidak akan mengetahui hak mereka. Seperti jika mereka membatalkan tiket pesawat pulang pada masa pandemi, mereka dapat mengajukan permohonan kompensasi. Tetapi formulir permohonan pada situs di internet tidak tersedia dalam bahasa Asia Tenggara. MOL menyatakan bahwa mereka tidak hanya mengatur seminar kebijakan Taiwan di negara asal PMA sebelum datang ke Taiwan, tetapi juga selalu memberikan informasi terkait setelah tiba di Taiwan melalui situs internet, siaran radio, dan saluran konsultasi 1955 atau bekerja sama dengan organisasi pekerja migran dan toko Asia Tenggara. 最简便，那也最快速，可以直接确认雇主或者是中介所提供的讯息是不是正确的，就是拨打195专线。是睡觉都会抱着他吗？也是。
Suli memeluk boneka yang diberikan keluarga majikan sambil tersenyum, tetapi saat rasa rindu kampung halaman memuncak, air mata tetap tidak terbendung. Sama halnya dengan Boy, dia meletakkan foto sang istri di kamar tidur dan menyampaikan rasa rindu melalui aplikasi visual. Boy menyampaikan kebaikan bosnya dengan kata-kata Mandarin yang sederhana, tetapi berkurangnya pembeli di masa pandemi juga menyebabkan waktu lembur Boy menyusut. Namun, seluruh kesulitan dan ketidakberdayaan para pekerja migran ini tersimpan di bawah senyuman mereka yang terlihat santai.